Nah pemirsa, di Kabupaten Kudus ada beberapa sekolah yang memiliki kelas khusus olahraga atau KKO. Salah satunya adalah SMA Negeri 2 Bayi Kudus. Saat ini pemirsa, saya sudah di SMA Negeri 2 Bayi Kudus dan nanti saya akan bertemu dengan kepala sekolah dan juga guru olahraga di SMA Negeri 2 Bayi Kudus. Saya akan bertanya bagaimana sekolah ini bisa mencetak siswa-siswa berprestasi di bidang olahraga. Pasti seru pemirsa, ikuti terus perjalanan saya. Terima kasih, Bu. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah SMAN 2 Bayi Kudus dan saya akan bertanya-tanya bagaimana SMAN 2 Bayi Kudus ini bisa mencetak siswa-siswa berprestasi di bidang olahraga. Bu Puji, kabar sehat Ibu? Ya, alhamdulillah sehat. Terima kasih kehadirannya Mas. Ya, terima kasih Bu. Bu, ini saya kepo ini Bu, tentang SMAN 2 Bayi Kudus ini. Ya, mungkin bisa dijelaskan secara umum dulu Bu, ini profil sekolah SMAN 2 Bayi Kudus ini. Iya. Itu dari awal visi sekolah memang berkomitmen untuk membentuk pelajar Pancasila, kemudian berintegritas dan berwawasan lingkungan. Ini terbukti dengan sekolah kita, di samping sebagai sekolah memiliki sekolah kelas olahraga, juga sekolah adiwiyata. Kemudian kondisi kelas pada masa sekarang itu kita memiliki 30 kelas dengan 2 kelas KKO. Jadi kelas khusus olahraga itu ada di sekolah ini sudah tahun kedua. Tahun pertama di tahun 2021, sekarang anak-anaknya sudah di fase di kelas 11 IPS 5. Kemudian yang baru kemarin itu adalah kelas fase E. Ini untuk profil secara umum. Kemudian terdiri Bapak Ibu guru dan tendiknya itu ada 83 orang yang mengelola kelas ini, mudah-mudahan sesuai dengan harapan masyarakat. Oke, iya betul Bu. Bu, ini yang menarik dari kelas KKO tadi Bu. Mungkin struktur kurikulumnya bagaimana Bu ini Bu? Iya. Jadi sebenarnya kelas khusus olahraga itu dimulai sejak awal masuknya. Jadi anak-anak yang bisa masuk di kelas olahraga itu melalui PPDB khusus. Jadi ketika PPDB atau penerimaan siswa baru itu secara online, khusus untuk kelas olahraga di samping online, mereka juga ada tes fisik. Kemudian setelah masuk di sekolah ini ada penyederhanaan struktur kurikulum terkait dengan materi non-olahraga. Sehingga untuk bisa menambah jam olahraga mereka, maka masing-masing mapel yang biasanya kekuatan atau muatan materinya itu 2 jam bisa menjadi 1 jam, yang 3 jam menjadi 2 jam. Kenapa demikian? Karena kelas khusus olahraga akan mendapatkan tambahan jam kegiatan olahraga yang dilakukan di hari Senin sampai dengan Rabu itu di pagi hari, jadi jam 7 sampai jam setengah 10 itu istirahat pertama, jam setengah 10 mereka kemudian baru masuk ke kelas. Kemudian di hari Kamis jam Jumat, jam olahraga ditaruh di siang hari. Jadi Jumat setelah Jumatan, kemudian di hari Kamis itu berarti setelah jam 12 mereka ada olahraga. Harapannya karena memang mereka passionnya di olahraga, mudah-mudahan mereka bisa menikmati, kemudian bisa berkembang maksimal dari prestasi yang sudah dimilikinya tentu saja. Oke Bu, ini mungkin soal latar belakang Bu. Ini kenapa SMAN 2 Bayi Kudus ini memiliki kelas KKO? Iya, sejarahnya panjang Mas. Artinya kita sangat menyadari bahwa SMA Negeri 2 Bayi secara geografis itu kan termasuk sekolah pinggiran. Artinya bukan biasanya sekolah pinggiran itu kalau mengejar kemampuan kognisi, misalnya lomba OSN, lomba karya ilmiah, itu kita kalau mengejarnya itu ya terbirit-birit. Sehingga kita mencoba dari kelemahan itulah kita membuat satu kekuatan. Ternyata memang anak-anak yang masuk ke sini itu karena biasanya kompetensi anak jika tidak berkembang secara kognitif mungkin ada passion yang lain, dan dari situlah maka kita mencari sisi lain untuk menjadi ikon sekolah sehingga kita menciptakan atau membentuk sekolah kelas olahraga. Oke, Bu, ini kan untuk mendukung dan mencetak siswa yang berprestasi di bidang olahraga pasti ada fasilitas ini Bu. Nah mungkin saya ingin tahu fasilitas olahraga di SMAN 2 Bayi Kudus ini Bu.
Terima kasih. Sebenarnya segala daya sudah dilakukan, namun kita kan sangat memahami untuk pendidikan SMA sebagai bagian dari pendidikan provinsi itu kan ada larangan untuk komite. Itu sebenarnya menjadi kendala utama. Sehingga mau tidak mau kita memberdayakan dana BOS dan BOP secara maksimal dan itu cukup susah meskipun kita memang mengupayakannya. Kemudian fasilitas secara fisik kita memang memiliki indoor untuk tempat latihan olahraga anak, itu ada indoor, kemudian ada lapangan terbuka, kemudian alat-alat olahraga yang memang itu sebenarnya membutuhkan dukungan dari masyarakat. Hanya karena memang ada kendala tadi sehingga itu agak tersendat. Namun pada saat sekarang kita memberdayakan alumni untuk bisa membantu terkait dengan fasilitas. Itu fasilitas alat olahraga, kemudian fasilitas lapangan yang sudah dimiliki. Hanya sampai pada batas itu. Oke, untuk menengok animo masyarakat ini Bu, ini seperti apa Bu? Animo masyarakat ke SMA N2 Bayi Kudus, khususnya di kelas KKU juga ini. Menurut saya animo masyarakat sangat bagus, itu ditunjukkan dengan variatifnya siswa yang belajar di sini. Sehingga ada dari Kudus, kemudian ada dari Jepara, ada dari Pati, bahkan ada yang dari luar kota. Itu menunjukkan. Dan itu jumlahnya banyak Bu ya? Ya, sejumlah itu memang variasi sekali, nggih. Jadi mungkin yang dari luar kota itu lebih dari 50%. Begitu. Mungkin apakah disediakan mes atau memang punya tempat tinggal sendiri atau gimana? Sebenarnya tuntutan anak-anak KKO di sini memang minta mes. Hanya saja kan seperti saya sampaikan tadi, pembangunan mes di sekolah reguler itu kan tidak ada. Iya. Dan kami tidak bisa mengupayakannya. Sehingga mereka biasanya ya kos biasa atau mereka di klubnya itu. Jadi kami belum bisa membuat fasilitas mes. Tapi kalau untuk transit ganti ada. Jadi kemarin kami melakukan rehab pembangunan, jadi ruang yang kosong kemudian dijadikan sebagai tempat transit anak-anak KKU. Ketika mereka habis olahraga tentu saja harus pakaian untuk masuk ke kelas biasa. Karena kalau kita menyediakan mes, kendalanya itu kan harus ada makan siangnya, makan malamnya, nanti yang mengelola kemudian dananya dari mana itu yang tidak bisa terpikirkan. Oke. Ini saya pengen tahu juga, ini mungkin prestasi-prestasinya, namun saya nanti akan bertemu dengan salah satu guru olahraga di sini. Siap. Mungkin terima kasih Bu Puji sudah menemani ngobrol. Terima kasih, sama-sama. Saya juga berterima kasih, mudah-mudahan kegiatan sukses dan mohon doanya ya. Mudah-mudahan perkembangan kelas KKO di sekolah kita juga bisa berkembang dengan baik. Amin. Oke, terima kasih Bu. Dan pemirsa, habis ini saya akan bertemu dengan Bapak Abiseno selaku guru olahraga di SMA N2 Bayi Kudus, dan saya juga akan mengajak Pak Abiseno ini melihat-lihat ini fasilitas di SMA N2 Bayi Kudus ini. Maka ikuti terus perjalanan saya. Nah pemirsa, untuk mengetahui prestasi apa saja yang didapatkan SMA N2 Bayi Kudus di bidang olahraga, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Abiseno selaku guru olahraga di SMA N2 Bayi Kudus. Pak Abiseno, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Pak, tadi saya sudah bertemu dengan Ibu Puji terkait kelas KKU ini. Nah ini bertemu dengan Bapak, mau tanya soal prestasi di bidang olahraga ini. Apa aja ini Pak di SMA N2 Bayi Kudus ini? Untuk yang utama awalnya itu dari panahan. Panahan ya awalnya. Panahan dulu sampai Popnas di Bandung 2015 juara 2. Itulah cikal bakal olahraga di SMA 2 Bayi. Akhirnya anak itu atas nama Aziza ikut Asian Games. Oh, ikut Asian Games. Iya, dari sampai situ kemudian muncul olahraga-olahraga yang lain. Dari sekolahan kalau olahraga panahan itu kan perseorangan. Gaungnya itu kurang. Sehingga bagaimana memunculkan SMA 2 Bayi yang katanya sekolah pinggiran, itu lewat non akademik kita munculkan, kita bisa dengan bola voli, sepak bola. Akhirnya 2017 kita juara kabupaten, kemudian Popda juara 2, itu yang awal mula itu. Kemudian kita selanjutnya MOU dengan pabrik sukun, sehingga atlet tenis lapangan, tenis meja kita ke sini. Ya, kalau tenis meja sudah go internasional atas nama Mas Bayu Wicaksono, Maulana Afan, dan itu muncul 2 anak, Marcel dan Dava. Oke, itu tandingnya di mana Pak? Itu internasional itu? Internasional, Thailand, terus Malaysia. Luar biasa. Itu yang kemarin saya tahu kan ada surat izin ke sekolah atas nama Mas Afan Maulana itu. Oke, luar biasa ini. Pak, ini
pasti masih banyak ya prestasi di bidang olahraga yang lain mungkin. Pak, ini untuk kurikulumnya atau metode latihan ini. Ini kita pengen tahu ini metode latihannya gimana ini kok bisa mencetak prestasi-prestasi yang luar biasa ini bidang Kita olahraga. latihannya pagi sore. Ya, pagi dari jam 7 sampai jam 9. Anak-anak yang khususnya KKO latihan. Kita dampingi sama Pak Hendi, Pak Agung sebagai guru olahraga. Kemudian anak-anak sore latihan. Kalau memang tidak latihan di klub, tetap latihan di sekolah. Sehingga sampai Jumat kita minimal 10 kali latihan seminggu. Luar biasa. Ya, karena dia sebagai atlet harus bertanggung jawab, harus berprestasi. Tentunya dari sekolahan begitu. Karena kelasnya kan kelas KKO. Kelas KKO. Oke, dia pelajarannya sama seperti yang lain, kelas reguler, tapi pagi ada latihan. Oke, Pak, ini mengenai fasilitas. Fasilitas. Pasti ya. kan prestasi ini juga berkaitan dengan fasilitas ini. Fasilitas di sekolah ini seperti apa Pak di bidang olahraga? Alhamdulillah kalau fasilitas SMA 2 Bayi 80%. Oke. Ada lengkap, itu ada lapangan petang, voli, indoor. Tapi secara umum memadai dan representatif ya. begitu Pak ya? Iya, kalau alat panah kita ya bisa dibelikan oleh Pak Bos. Oke, Ya. luar biasa ini Pak. Kita juga kerjasama dengan KONI. Oh iya, Ya. mungkin dalam bentuk apa Pak ini Pak? Dalam arti kita kan bekerjasama dengan pengkapnya. Contoh panah dengan perpani, terus petang dengan petang, terus woodball. Kebetulan saya ketua woodball. Dia saya ngembangkan woodball juga itu. Oke, luar biasa Pak. Ini saya minta ditemenin nanti Pak untuk Oke, siap. melihat fasilitas ini. Oke, siap ya. Dan pemirsa, habis ini saya meminta ditemenin Pak Habiseno untuk melihat fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah ini di bidang olahraga. Mari Pak. Oke. Oh iya, ini Mas lapangannya tenis lapangan. Tenis lapangan. Dan kebetulan masih ada. Anak-anak Ada latihan, Pak, ya? Ditemani Pak Hendi. Oke. Karena kurang satu, begitu. Oke. Ya tiap pagi seperti ini. Kalau Ini- sore, ya. Atletnya banyak Pak kalau tenis lapangan? Tenisnya 4, harusnya 2 cowok, 2 cewek. Yang satu tidak bisa hadir. Oke. Tuh, ya. Wah, keren ini mainnya. Iya. Itu yang itu mah andalannya cewek itu. Nah, ini sudah kelas 3, itu kelas 3. Ya, itu semuanya atlet sukun. Atlet sukun. Ya. Ya. Oke, lanjut Oke, venue lanjut. lain Pak. Oke. Ini woodball. Oke. Olahraga woodball, olahraga baru. Sekarang sudah resmi di Popda. Sehingga ya kita harus memunculkan olahraga woodball di kelas KKO. Karena nanti bisa resmi tanding di tingkat Jawa Tengah. Oke. Popdasnya juga ada woodball. Dan baru tahun ini Pak ya? Tahun ini resmi, kemarin masih eksibisi. Gitu, ya. Terus Monggo itu Voli ya? voli. Voli. Tim putri sama tim putra. Kita kemarin juara 3 Popda. jumlah atlet berapa Pak ini kalau volley ini? 12. 12. Kita per kelas minimal 12 sehingga apa? Bisa kalau latihan bisa tanding. Tanding, oke. Iya, gitu. Oke, untuk pojok itu Pak mungkin? Itu petang, itu juga olahraga baru. Ya. Petang olahraga baru resmi Popda juga. Oke. Ya. Itu olahraga dari Prancis. Dan tahun ini juga baru ya? Ya. Tahun ini SMA 2W baru memunculkan itu. Kemarin ganda juara 2. Wah, juara 2. Popda. Luar biasa. Pasangan dengan SMA Almarhum. Oke. Ya. Oke. Mungkin ada venue lain Pak? Benar ada. Oke, kita tenis lanjut, Pak, ya. Meja, Oke. ya. Monggo, Mas. Oke, Pak, ini tenis meja ya? Iya, anak-anak ini masih pada latihan itu Mas Dava dan si Marcel. Ya. Pagi latihan di sini, nanti siang pulang latihan di Sukun. Oke. Ya, kita harus kerjasama di match kan jadwal latihan di Sukun sama di sekolah, ya? biar tidak kacau itu. Prestasi Pak yang udah diraih? Oh iya, untuk prestasi yang Mas Alvan Maulana tadi itu sudah tingkatnya nasional. Wah, luar biasa. Sedang internasional
ikut PTMSI Indonesia. Kemarin juara 2 kejurnas. Wah, luar biasa. Ya, kalau Popda ya insya Allah masih juara. Masih 1, juara lah. Ya. Itu untuk Mas Afan Maulana. Nah, ini kan yang kelas 10. Ya, baru. Tapi semuanya dari Subon. Oh iya, ini kalau yang ini bridge, Mas. Oke. Ya, bridge itu sama tahun 2003 baru resmi di Popda. Sehingga kami dari sekolahan kemarin sudah kerjasama dengan KONI, Pengkap Brid, memberi pelatihan di sekolahan selama 2 hari. Oke. Jadi selanjutnya kita kerjasama dengan KONI juga, mengundang pelatih dari KONI untuk memberi pelatihan seminggu 2 kali, Rabu sore dan Sabtu pagi. Oke. Ini rutin juga Pak latihan? Rutin seminggu 2 kali. Karena mencari atlet Brid itu sulit. Oh iya. Karena image-nya Brid itu kan berjudi. Oh iya, padahal Medianya sama, kartu remi, tapi akhirnya beda. Iya, betul. Sulit, saya suruh main nggak bisa. Ya, ini anak-anak pada latihan. Ya. Oke, ada fasilitas lain, Pak? Indoor. Indoor, kita ke Ya, sana. Oke. Ya. Oh iya, ini indoor, Mas. Indoor SMA Dobai. Oke. Sudah lama lah, 10 tahunan. 10 tahunan ya. Nah, ini bisa dipakai untuk lapangan voli, 1 lapangan. Kemudian bulu tangkis, 2 lapangan. Kalau itu tonis, lapangan tonis. Kemudian kalau hujan, panahan naik ke atas. Naik ke atas ini, ya, Pak, ya? itu targetnya. Dia tidak kehujanan. Kalau kehujanan alatnya nanti bisa Betul, rusak. betul. Sama tenis meja juga bisa naik. Oke. Terus bola tangan juga di sini. Serbaguna ini Pak ya. Serbaguna ya. Wah, keren ini Pak, keren. Ya. Oke. Terima kasih Pak Abisena. Nah pemirsa, itu tadi perjalanan saya di SMA Negeri 2 Bayi Kudus. Akhirnya saya bisa berbincang tadi dengan Kepala Sekolah Ibu Puji Rahayu dan guru olahraga di SMA Negeri 2 Bayi Kudus, yakni Bapak Abiseno. Dan beliau bercerita bagaimana SMA Negeri 2 Bayi Kudus ini bisa mencetak atlet-atlet atau siswa berprestasi yang nantinya bisa membanggakan nama Kabupaten Kudus. Tak terasa saya sudah menemani pemirsa. Saatnya saya pamit undur diri. Ikuti terus perjalanan saya di episode selanjutnya. Sampai jumpa.